Jangan-jangan hati kita pun gak terlibat pada saat kita membaca Al-Quran. Karena kalau hati kita terlibat pada saat membaca Al-Quran, akan ada rasa kangen kalau sehari gak buka Quran. Pada saat mau tidur tiba-tiba belum baca Quran, itu nyeselnya luar biasa. Astagfirullah, belum baca Quran. Gitu tuh. Qurannya seolah-olah memanggil-manggil dirinya. Kira-kira sudah masuk di situ belum hati kita? Atau jangan-jangan dia biasa aja. Jangankan baca Quran Ustadz, sholat subuh ketinggalan aja santai kadang-kadang. Pas bangun, astagfirullah udah subuh ya, udah jam 8. Udahlah besok masih ada lagi, besok aja. Sholat taubat aja, astagfirullahaladzim. Ini tanda hatinya mati. Kalau hati sudah mati, sudah repot. Repot sekali. Pada saat hati mengeras saja, itu akan berpengaruh kepada yang lain-lain. Cek, orang kalau hatinya sudah keras, kira-kira gampang nangis apa susah nangis? Gampang nangis apa susah nangis kalau hati? Susah. Mau ngeliat orang penderitaan kayak gimana aja hatinya keras. Coba lihat, mohon maaf. Para komika-komika itu, stand up komedian itu. Ya, kira-kira pernah lihat stand up komedian nangis apa enggak? Enggak. Yang ada apapun permasalahan orang dibuat jadi bercandaan sama dia. Bahkan ibunya kadang-kadang dihinanya. Bahkan neneknya kadang-kadang dijadikan bahan dari gojeknya itu, dari guyonnya itu, dari materinya. Kadang-kadang agama dijadikan apa? Dijadikan olok-olok pada saat dia menyampaikan materi-materinya. Kata Rasulullah SAW, jangan terlalu banyak tertawa terbahak-bahak. Karena tertawa terbahak-bahak itu mematikan hati, kata Rasulullah. Mati hatinya. Akhirnya melihat keadaan di mana-mana, jangan-jangan kejadian Palestina pun kemarin bisa dijadikan olok-olokan oleh mereka. Subhanallah. Ini hati mati. Kalau hati udah mati, ke mata aja berpengaruh. Bagaimana dia bisa mengeluarkan air matanya kalau hatinya mati? Bagaimana kemudian dia bisa merasakan penderitaan orang lain kalau hatinya mati? Bagaimana kemudian dia bisa menyesali dan menangisi dosa-dosanya kalau ternyata hatinya mati? Nah, inilah hati. Yang mana hati ini gak bisa kita anggap remeh. Gak bisa kemudian kita anggap, gak apa-apalah. Yang penting sholat, tapi hati gak terlibat. Gak bisa. Allah tidak akan terima yang namanya ibadah-ibadah yang dilakukan tanpa terlibatnya hati. Jadi semua ibadah itu adalah ibadah hati, teman-teman. Ya, ibadah hati. Bukan ibadah jasad. Jasad itu hanya sekian persen saja dia. Tetapi yang paling ini adalah di dalam hati sini. Ya, pada saat dia mengatakan Allahu Akbar, maka hatinya akan mengatakan tidak ada yang lebih besar kecuali Allah dan aku sekarang sedang menghadap yang maha besar. Jadi aneh kalau orang sholat Allahu Akbar galau hatinya. Masih galau hatinya di dalam sholatnya. Aneh, kenapa? Ternyata dia masih menganggap masalahnya lebih besar dari Allah. Bisa difahami. Dia kalau sudah mengatakan Allahu Akbar, Allah yang maha besar. Berarti gak ada yang lebih besar lagi dari Allah. Maka masalah apapun yang dialami akan terasa kecil di hadapan Allah. Karena dia sedang menghadap yang maha besar. Tapi ternyata terkadang lisannya mengucap, hatinya berdusta. Ini yang jadi masalah. Lisan mengucap Allahu Akbar tapi hati tidak mengatakan hal yang sama. Pada saat dia memuji Allah Subhana Rabbiyal Azim tetapi hatinya tidak menyatakan itu. Pada saat dia mengatakan Subhana Rabbiyal A'la tetapi hatinya tidak menyatakan itu. Sehingga apa? Sehingga sholatnya terasa plain. Terasa apa namanya? Terasa yang namanya datar. Setelah sholat, sebelum sholat sama setelah sholat yang dirasa biasa aja. Ya biasa aja. Kira-kira itu enggak yang kita rasakan nih? Berbeda ya pada saat sholat itu melibatkan hati. Kadang-kadang menangis dari dalam sholat kita. Setelah sholat kira-kira terasa plong apa enggak tuh dada? Plong rasanya. Kenapa? Karena kita betul-betul hati kita terlibat dalam ibadah kita. Namun kalau hatinya sudah mati. Karena dosa-dosa yang biasa dia perbuat dari mulai yang kecil-kecil. Dia tidak merasakan. Nih gara-gara handphone tiap hari bisa dosa kita. Gara-gara perkara lihat Instagram tiap hari bisa dosa. Gara-gara lihat Facebook tiap hari bisa dosa.
Gara-gara lihat Twitter tiap hari bisa dosa. Apalagi gara-gara nonton YouTube. Tiap hari bisa dosa. Karena kadang-kadang kita lagi lihat gitu tiba-tiba gini. Ada kita lihat ceramah ustadz. Tiba-tiba ada iklan. Iklannya bisa yang aneh-aneh gak tuh? Aneh saya juga kadang-kadang. Saya pernah nih mau download Quran. Jadi mau download Quran sama anak saya yang paling besar. Download Quran belum ada kan? Iya, ya udah download. Di handphonenya itu. Dia lagi download, tiba-tiba karena saya lagi lihat yang lain. Dia sambil download, dia bilang gini. Ayah ini kok ada cewek joget-joget katanya. Cewek joget-joget mana kata saya pas lihat. Astagfirullah, betul. Jadi ternyata ya namanya download gratisan kan. Lagi download tiba-tiba di tengah-tengahnya ada iklan. Iklan yang apa live gitulah kira-kira tuh. Ya yang gitu-gitulah betul. Pokoknya ada yang joget-jogetan. Akhirnya mata ngelihat. Ya. Namun pembenaran terkadang kita lakukan. Apa pembenaran itu? Yang penting kan gak syahwat. Iya kan? Tapi mata lihat gak? Lihat yang penting gak syahwat. Mohon maaf. Ada yang suka nonton film Korea? Ada gak? Ada ya? Korea tuh ada adegan kadang-kadang cium-ciuman gitu ada gak? Ada. Kecup-kecup aduh lucu gitu kadang-kadang. Gak lucu itu di hadapan Allah. Gak ada lucu-lucunya. Karena kata Allah kulil mu'minin yaghuddu min absarihim. Katakan pada laki-laki beriman jaga pandangannya. Katakan pada wanita-wanita beriman juga jaga pandangannya. Karena apa? Gara-gara pandangan kalau gak dijaga nanti dia gak bisa jaga kemaluannya. Mohon maaf. Gak bisa jaga kehormatannya. Gara-gara pandangan akhirnya apa? Akhirnya hatinya bisa menjadi keras. Hatinya bisa tidak bisa membedakan antara yang hak dan yang batil. Antara yang boleh dan tidak boleh di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini dia teman-teman. Maka ternyata semua dari ujung rambut sampai ujung kaki itu berpengaruh ke dalam hati kita. Dan hati seseorang itu bisa mempengaruhi akhlak dari orang tersebut. Hati seseorang bisa menyebabkan yang namanya akhlak seseorang itu menjadi baik atau menjadi buruk di hadapan Allah. Dan semua ibadah itu ujung-ujungnya bermuara ke dalam hati.